warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Diana Falatihan dengan NIM 2304-2295 akan mempresentasikan hubungan masyarakat dengan kaidah hukum. Kaidah hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Hubungan ini memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu negara. Selanjutnya, definisi dan tujuan kaidah hukum. Yang pertama, definisi. Kaidah hukum adalah aturan yang mengatur perilaku dan interaksi sosial dalam masyarakat. Yang kedua, tujuan. Tujuan kaidah hukum adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi semua warga Indonesia. Macam-macam kaidah hukum. Kaidah hukum moral berhubungan dengan norma-norma moral dan etika dalam masyarakat. Yang kedua, kaidah hukum sosial meliputi aturan-aturan yang berlaku dalam interaksi antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, kaidah hukum negara merujuk pada hukum yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara untuk diikuti oleh warganya. Selanjutnya, sejarah hukum di Indonesia. 1. Masa prakolonial. Hukum adat menjadi landasan utama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Yang kedua, masa kolonial. Pengaruh hukum barat terhadap sistem hukum Indonesia makin kuat. Yang ketiga, masa kemerdekaan. Proses pembentukan hukum Indonesia sebagai negara menjadi fokus utama. Selanjutnya, perkembangan hukum di Indonesia. 1. Masuknya asas legalitas, yaitu prinsip bahwa segala sesuatu harus didasarkan pada hukum tertulis. Yang kedua, munculnya peradilan konstitusi, yaitu mengukuhkan kedudukan pengadilan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan. 3. Reformasi peradilan, upaya memperbaiki lembaga peradilan untuk meningkatkan keadilan di Indonesia. Selanjutnya, peran masyarakat dalam penerapan kaidah hukum. Yang pertama, kepatuhan. Masyarakat perlu patuh terhadap hukum dan aturan yang berlaku dalam negara. Yang kedua, keadilan. Mendorong penerapan hukum yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, kesetaraan. Itu menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam masyarakat dalam bersikap terhadap hukum. Yang keempat, dukungan. Itu memberi dukungan terhadap penegakan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan. Selanjutnya, tantangan dalam hubungan masyarakat dengan kaidah hukum. Yang pertama, kesadaran hukum. Masih rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat terhadap pentingnya penerapan hukum. Yang kedua, akses terhadap keadilan, yaitu belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan penegakan hukum dan peradilan. Yang ketiga, korupsi. Korupsi mempengaruhi efektivitas dan keadilan sistem peradilan di Indonesia. Kesimpulan dan implikasi hubungan masyarakat dengan kaidah hukum. Yang pertama, keterlibatan aktif. Itu masyarakat perlu terlibat aktif dalam penerapan dan pengawasan terhadap hukum. Yang kedua, kebutuhan pendidikan hukum. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban hukum. Yang ketiga, perlindungan hukum. Itu sistem hukum yang efektif akan memberikan perlindungan bagi semua warga negara. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.